Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Oke, kali ini kita akan belajar bersama dengan kakak kembali ya. Kali ini kita akan membahas aplikasi trigonometri ya. Saya akan membahas titik stasioner serta kurva naik dan kurva turun ya. Oke, kita langsung aja soal nomor 1. Titik stasioner fungsi fx sama dengan 2 cos x min pi per 4 dengan interval x lebih besar dari 0 kurang dari 2x kurang dari 2pi adalah, oke. Ya, untuk mencari titik stasioner, artinya f aksen x itu nilainya adalah 0. Maka nanti kita turunkan ya, 2, cos itu turunannya adalah min sin. Min sin apa mbak? X min pi per 4 sama dengan 0. Oke, maka nanti sin x min pi per 4 sama dengan 0 dibagi min 2. Ya tetap 0 ya. Maka nanti sin x min pi per 4 sama dengan sin berapa yang 0? Yaitu sin 0. Nah, kita akan menggunakan aturan sinus ya. Aturan sinus yang pertama itu adalah x min pi per 4. Saya buat 45 derajat dulu aja ya deh. 0 ditambah dengan K dikalikan 360. Untuk aturan yang kedua itu adalah X min 45 derajat 180 dikurangi A ya. A-nya itu adalah 0 derajat ditambah dengan K kalikan 360. Ya, maka nanti X sama dengan min 45-nya pindah ruas menjadi 45 ditambah K kalikan 360. Ya, nilai X-nya berapa? Pada saat K-nya 0, maka 45 derajat. Pada saat K-nya 1, 360 ditambah 45, itu tidak memenuhi ya. Karena mintanya tuh hanya sampai 360 derajat. Maka HP-nya cuma 1. Selanjutnya di sini X sama dengan 180 ditambah dengan 45, yaitu 225 ditambah K kalikan 360. Maka nanti X-nya adalah pada saat K-nya 0, itu adalah 225 derajat. Nah, ya, maka HP-nya adalah ini. Mana ya, Dek? 45 derajat itu sama saja pi per 4, sedangkan 225 derajat itu sama saja dengan 5 pi per 4. Jawaban yang tepat itu adalah C. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 2. Jika fungsi fx dirumuskan sebagai setengah sin 2x dikurangi pi per 3. Pi per 3 saya buat terlebih dahulu menjadi 60 derajat ya dek. 180 dibagi 3. Oke. Ditanya titik stasionernya dengan rentang 0 sampai 2pi. Oke ya. Mencari titik stasioner itu artinya f aksen x sama dengan 0. Kita turunkan ya. Maka nanti setengah, sin turunannya itu adalah cos. Cos apa? 2x min 60. Lalu 2x min 60 kita turunkan menjadi 2. Ya, 2x diturunkan jadi 2 sama dengan 0. Ya, ini kita hilangkan. Maka nanti cos 2x min 60 sama dengan cos berapa yang nilainya 0? Yaitu cos 90 derajat. Ya, kita bisa menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus yaitu 2x min 60 sama dengan A. A-nya itu 90 derajat ya, ditambah dengan K 360. Yang kedua adalah 2x min 60 sama dengan min A. Maka min 90 derajat ditambah dengan K dikalikan 360. Nah, di sini 2x sama dengan min 60-nya pindah ruas, 90 ditambah 60 adalah 150. Ditambah K kalikan 360. Maka nanti X sama dengan 75 derajat ditambah K kalikan 180. Ya, selanjutnya di sini 2X sama dengan negatif 90 ditambah dengan 60, yaitu negatif 30 ditambah K kalikan 360. Maka nanti X sama dengan negatif 15 ditambah K kalikan 180. Ya, tinggal kita substitusikan ya pada saat K-nya 0, 1, dan seterusnya.
Pada saat K-nya 0, maka nanti X-nya 75 derajat. Pada saat K-nya 1, maka 180 ditambah dengan 75, yaitu 255 ya. Nah, pada saat K-nya 2 tidak memenuhi ya, karena melebihi batas ya, melebihi 360. Maka HP-nya ada 2. Kita lihat yang sini, sisi sini ya. Pada saat K-nya 0 tidak bisa ya, tidak memenuhi karena nilainya adalah negatif 15. Pada saat K-nya 1, 180 dikurangi dengan 15 itu adalah 165. Dan pada saat K-nya 2, maka 360 ya. 360 dikurangi 15 itu adalah 345. Ya, HP-nya berarti ada 4 ya, Dek. Inilah titik stasionernya. Di sini, X yang paling kecil adalah 75 derajat ya. 75 derajat, ini HP untuk titik stasionernya ya, Dek. 75 derajat itu adalah 15 dikalikan 5 ya. Ini 75 derajat tuh yang ini. Pi dibagi dengan 12, 180 dibagi 12 itu kan 15. 15 kalikan 5 itu adalah 75 ya. Maka 75 itu adalah 5 pi per 12. Berarti adik tahu ya, pi per 12 itu adalah 15. Selanjutnya ada 165. 165 itu adalah 11 dikalikan 15, gitu kan? Maka jawabannya E ya. 11 pi per 12. Selanjutnya 255 itu adalah 17 pi per 12. 15 kalikan 17 ya. Dan yang terakhir itu adalah 23 pi per 12. Jawabannya adalah E. Selanjutnya kita akan masuk ke kurva naik dan kurva turun. Oke adik, diketahui grafik fungsi fx setengah cos min 2x dengan batasan 0 sampai 2pi. Tentukan grafik fungsi f naik pada interval gini ya. Untuk pertama saya harus tekankan ke kalian yang namanya cos min alpha ini sama saja dengan cos alpha ya. Kalian harus tahu ini. Maka nanti yang namanya fx sama dengan setengah cos min 2x, maka kita rubah menjadi fx sama dengan setengah cos 2x. Paham ya? Nah, ini kita akan mencari kurva naik. Syaratnya kurva naik, maka artinya f aksen x lebih besar dari 0. Nah, langkah pertama kita akan mencari titik stasionernya terlebih dahulu ya. Titik stasioner itu terjadi pada saat f aksen x sama dengan 0. Kita turunkan fx-nya ini ya. Ya, maka kita turunkan menjadi setengah. Cos itu turunannya adalah min sin. Min sin apa Mbak? Min sin 2x. 2x diturunkan adalah 2. Ya. Maka nanti ini hilang ya. Min sin 2x sama dengan 0. Maka nanti sin 2x sama dengan 0 dibagi min 1. Itu kan 0. Tapi Anda harus tahu ya, turunan pertamanya itu adalah ini. Ya. Lalu kita akan mencari nilai titik stasionernya. Maka nanti sin 2x sama dengan sin berapa yang 0? Yaitu sin 0. Ya. Inilah nilai A-nya. Oke. Aturan sinus ada 2 ya, Dek. Yang pertama itu adalah 2x sama dengan A ditambah K kalikan 360. Aturan yang kedua itu adalah X sama dengan 180 dikurangi A. Berarti kan 180 dikurangi 0 ya. Saya tulis 180 ditambah K kalikan 360. Maka nanti X sama dengan 0 dibagi 2 kan 0 ya. Kita langsung sini aja. K kalikan 180. Di sini maka nanti X sama dengan 180 dibagi 2, 90, ditambah K kalikan 180. Baru kita substitusikan K-nya ya. Pada saat K-nya 0, maka nanti X-nya 0. Pada saat K-nya 1, maka nanti 180 ya. Inilah titik stasionernya.
Pada saat K-nya 0, X-nya 90. Pada saat K-nya 1, 180 ditambah dengan 90 adalah 270. Pada saat K-nya 2 tidak memenuhi ya. Oke, titik stasionernya itu ada 3, 90, 180, dan 270. Langkah selanjutnya, kita buatlah garis bilangan dengan batasan 0 sampai dengan 2 pi. Oke ya, selanjutnya kita masukkan angka 90 derajat. 90 derajat itu artinya pi per 2. Lalu kita masukkan 180 derajat itu artinya pi. Selanjutnya 270 itu artinya 3 pi per 2. Oke ya dek, kita masukkan. Pada saat di sini saya pakai angka 30 derajat aja ya. Kita masukinnya kemana mbak? Masukinnya itu ke F aksen. F aksennya mana? F aksennya itu adalah ini. Ya, kita masukkan ke sini. Oke, saya masukkan pada saat X-nya 30 derajat ya. Saya tuliskan di sini aja ya. F aksen X-nya itu adalah min sin 2X. Ya, pada saat F aksennya kita substitusikan 30 derajat, maka negatif sin 60 derajat. 60 itu di kuadran 1 ya. Kuadran 1 kan sinnya positif kalikan negatif ini. Depan ada negatif, maka hasilnya sini negatif. Selanjutnya saya akan masukkan, misalkan saya buat di sini, sudutnya berapa ya dek? 100 lah ya, nggak masalah. Maka saya masukkan F aksen 100, negatif, sin 2 kalikan 100 kan 200 ya. Sin 200. 200 itu adalah kuadran 3. Kuadran 3 sinnya negatif. Negatif kalikan negatif, maka jadi positif. Maka nilainya positif. Nah, kita masukkan di sini ya. Saya akan masukkan angka berapa nih? 200 nggak apa-apa. Oke, 200 derajat ya. F aksen 200, maka nanti pakai hijau. Negatif sin 2 kalikan 200. Itu adalah 400 ya, Dik. Ya, 400 itu masuk ke kuadran 1. Kuadran 1 itu nilai sinnya positif. Positif kali negatif, yaitu negatif. Ya, insya Allah sinnya positif lah ya, selang-seling ya. Nah, yang ditanya itu adalah kurva naik. Kurva naik itu syaratnya pada saat lebih besar dari 0 atau pada saat positif. Inilah untuk kurva naik ya, interval kurva naik. Ya, maka nanti X lebih besar dari pi per 2, tetapi lebih kecil dari pi. Mana yang seperti ini dulu? Jawabannya adalah E ya. Dan X lebih besar dari 3 pi per 2, tetapi lebih kecil dari 2 pi. Oke guys, semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut ya ke soal nomor 4. Nah, ini kebalikannya, yang ditanya adalah fungsi turun pada interval. Langkah pertama adik pasti bisa ya, kita mencari F aksen X sama dengan 0. Ini artinya titik stasionernya. Yuk kita turunkan langsung aja ya. 2 per 3, sin itu turunannya adalah cos 3x min pi. Lalu 3x min pi diturunkan jadi 3. Sama dengan 0 ya, maka nanti 2 cos 3x min pi sama dengan 0. Inilah turunan pertamanya. Oke, lalu kita mencari titik stasionernya ya. Ya, maka nanti cos 3x min pi sama dengan, ini kan 0 dibagi 2 itu kan 0 ya. Nah, cos 0 itu berapa? Yang nilainya 0 itu adalah cos 90 maksudnya. Nilai yang hasilnya 0 gitu ya. Ya, oke, kita menggunakan aturan kosinus, itu ada 2 ya. Yang pertama adalah 3x min pi sama dengan A ditambah K 360. Aturan yang kedua itu apa? Berarti 3x min 180 ya, saya buat ya, sama dengan min A min 90 ditambah K kalikan 360. Oke, maka nanti 3x sama dengan, ini min 180 pindah ruas jadi plus 180 ya. Ditambah dengan 90, maka nanti 270 ditambah dengan K360. Maka nanti nilai X-nya adalah 27 bagi 3 adalah 9, 90 derajat ditambah dengan K berapa nih? 120. Oke, untuk yang selanjutnya,
maka nanti 3X sama dengan ini 180 dikurangi 90, maka 90 ditambah K 360. Maka nanti nilai X adalah 90 dibagi 3 adalah 30 ditambah K 120. Oke deh, kita masukkan ya. Pada saat K-nya 0, maka nanti ketemu 90. Pada saat K-nya 1, maka nanti ketemu 210. Tapi adik, hati-hati di sini, ternyata intervalnya 0 sampai 180. Maka 210 tidak memenuhi. Selanjutnya, pada saat K-nya 0, maka X-nya 30. Pada saat K-nya 1 kalikan 120 kan 120 ya, Dik. Ditambah dengan 30, maka 150. Ya, inilah titik stasioner yang kita dapatkan. Lalu kita buatlah garis bilangan. Nah, dengan batasan 0 sampai dengan pi. Nah, kita dapat 30 ya. 30 itu artinya pi per 6. Lanjut, 90 itu artinya pi per 2 ya. Dan 150 itu artinya 30 kalikan 5 ya. Maka 5 pi per 6. Oke, tinggal kita substitusikan ke F-aksenya. Oh, ini salah-salah. Ini F-aksenya ini ya, Dek. Ya, kita masukkan ke sana. F-aksen pada saat kita masukkan angka 10 aja nggak apa-apa di sini, Dek. Maka F-aksen 10, 2, cos. Nah, 3 kalikan 10 itu kan 30 ya. 30 dikurangi 180. Ya, maka jadinya 2 cos negatif 150. Ingat, cos pada saat negatif itu nggak ngaruh ya, itu sama saja cos 150. Nah, 150 ini kuadran berapa, Mbak? Kuadran 2. Kuadran 2 maka cosnya negatif. Negatif kalikan positif adalah negatif. Oke deh, lanjut ya. Kita masukkan pada saat F-aksenya berapa. Misalkan saya ambil 60 derajat lah ya. Ya, maka 2 cos 3X, 3 kalikan 60 itu 180 ya, dikurangi pi, pi itu 180 juga ya. Ya, maka nanti 2 cos, ini 0 ya. Cos 0 itu berapa? Cos 0 itu kuadran 1 ya, maka positif. Positif kalikan positif, maka jadi positif. Oke ya, Adik ya. Nah, nanti Adik silakan lanjutkan, ini nanti kita berseling seperti ini. Nah, yang ditanya adalah kurva turun. Kurva turun itu jika F-aksen X kurang dari 0. Atau kita cari yang negatif ya. Maka nanti himpunan penyelesaiannya untuk kurva turun adalah X lebih besar dari 0 tetapi kurang dari pi per 6. Atau X lebih besar dari pi per 2 tapi kurang dari 5 pi per 6. Jawabannya mana ya? Jawabannya itu adalah poin A. Oke deh, semoga kalian semuanya paham. Kita belajar tentang titik stasioner dan interval kurva naik dan turun ya. Ya, saya akan bahas menjadi beberapa part. Nanti selanjutnya kita akan mencari nilai maksimum, cekung atas dan cekung bawah ya. Simak kembali video matkim privat selanjutnya. Assalamualaikum.